Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami akan menyampaikan materi pemrosesan laryngoskop ya, pada pelatihan first responder di RSUD Dr. Sutomo ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah barang yang kita bahas, laryngoskop yang digunakan pada code blue, ya. Ini barang yang tidak terpisahkan, dan secara umum laryngoskop terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah bagian blade dan bagian handle. Ini peralatan ini perlu selain digunakan ketika penggunaannya yang sudah diajarkan oleh pemateri lainnya, tetapi juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adalah persyaratan bagaimana pemrosesannya. Ini sudah tertulis pada standar PCI 6, ada buku GCI edisi 7 yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki. Dibahas di sini adalah bagaimana penanganan peralatan, perangkat, dan perbekalan medis dalam rangka untuk pencegahan infeksi. Ya, karena ini adalah laryngoskop juga sebuah peralatan, ya, peralatan ini maka ini bisa menjadi sumber utama patogen yang menyebabkan infeksi. Jadi ya kita harus kelola dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita gagal dalam melakukan pengelolaan, apakah itu kegagalan dalam pembersihannya, dalam disinfeksi atau sterilisasinya, maka ini bisa memberikan risiko, ya, risiko baik pada pasien, juga risiko bagi kita semua, baik pada petugas maupun pada lingkungan. Maka sangat penting bagi kita, rumah sakit secara keseluruhan, dan kita semua petugas di rumah sakit ini mengikuti standar yang ada, ya. Nah, ini adalah standarnya, bagaimana kita melakukan standar untuk kebersihan, untuk melakukan disinfeksi, dan juga melakukan sterilisasi, ya. Jadi kita melakukan pemrosesan peralatan laryngoskop ini baik dengan cara pembersihan, disinfeksi, atau sterilisasi, ya, sesuai levelnya. Nah, apa level yang dibutuhkan untuk pemrosesan laryngoskop? Yaitu adalah terkait dengan namanya klasifikasi Spaulding. Ya, klasifikasi Spaulding. Nah, itu nanti akan membahas kapan dilakukan pembersihan, kapan dilakukan disinfeksi, apa itu sterilisasi. Di antara tiga hal yang disebutkan, yaitu adalah pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi, maka sebetulnya yang paling penting adalah pembersihannya. Ya. Jadi pentingnya kita melakukan pembersihan sebelum disinfeksi atau sterilisasi. CDC mengatakan bahwa pembersihan atau cleaning, ya, pada pustaka aslinya adalah penghilangan material asing, ya. Apakah itu kotoran organik maupun anorganik, ya, seperti itu, bisa darah, bisa cairan tubuh, bisa debu dari suatu benda atau sebuah peralatan, ya. Nah, pembersihan atau cleaning ini secara normal dilakukan menggunakan air dan deterjen atau produk-produk enzimatis. Ya, saya kira kita di Rumah Sakit Sutomo ini kita sudah melakukan sudah punya SPO dan melakukan setiap hari. Bagaimana kita melakukan pemrosesan termasuk laryngoskop ini adalah dengan pembersihannya dengan menggunakan air dan deterjen enzimatis. Ya. Pembersihan ini sangat penting, ya, karena pembersihan yang menyeluruh, yang mendetail itu adalah syarat sebelum disinfeksi atau sterilisasi. Seperti kenapa? Karena kalau ada material organik atau anorganik yang masih tersisa pada permukaan laryngoskop itu menyebabkan proses selanjutnya, yaitu disinfeksi atau sterilisasi, bisa gagal. Ya, jadi bahan disinfektan atau bahan sterilisasi kalau belum dibersihkan dia tidak bisa menembus, jadi menghalangi seperti itu. Maka inilah pentingnya pembersihan. WHO juga mengatakan you can clean without sterilizing or disinfection. Ya, kita bisa melakukan pembersihan tanpa melakukan disinfeksi atau sterilisasi, but you cannot sterilize or disinfect without cleaning. Jadi kita tidak bisa melakukan disinfeksi atau sterilisasi tanpa melakukan proses pembersihan. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, yaitu adalah klasifikasi Spaulding dibagi menjadi 3. Ada peralatan kritis, ada peralatan semi kritis, ada peralatan non kritis. Peralatan kritis yaitu adalah peralatan yang
mengenai jaringan steril atau menembus sistem vaskuler. Ya, saya kira laryngoskop tidak sampai, bukan merupakan peralatan kritis. Tapi ada juga peralatan yang berikutnya adalah peralatan semi kritis, peralatan yang melakukan kontak dengan membran mukosa. Ya, seperti itu. Lah, inilah termasuk laryngoskop di sini. Lah, laryngoskop yang mana? Apakah blade-nya, apakah handle-nya? Nah, di sini blade-nya ya. Jadi blade laryngoskop adalah termasuk peralatan semi kritis yang harus minimal dilakukan hingga high level disinfection minimal ya, minimal dilakukan disinfeksi tingkat tinggi yang diawali tentu saja diawali dengan pembersihan atau pre-cleaning. Nah, apakah laryngoskop juga termasuk non-critical item, peralatan yang melakukan kontak dengan kulit yang utuh ya atau lingkungan sekitar pasien? Ya, apanya? Handle-nya. Jadi laryngoskop ini ada dua kriteria. Yang pertama adalah blade-nya, dia termasuk peralatan semi kritis, dan handle-nya yang termasuk peralatan non kritis. Ya. Oke, baik. Maka ada dua hal yang dilakukan pada laryngoskop ini. Yang pertama adalah disinfeksi tingkat rendah tadi pada peralatan benda-benda non kritis, termasuk handle tadi itu ya. Pada handle laryngoskop kita lakukan disinfeksi tingkat rendah ya, yang menggunakan senyawa amonium quaternaire ya. Ini salah satu rekomendasi dari JCI. Dan yang berikutnya adalah kita melakukan disinfeksi tingkat tinggi pada barang-barang semi kritis. Pada kesempatan kali ini pada laryngoskop, yaitu adalah pada blade laryngoskop, minimal dilakukan disinfeksi tingkat tinggi. Ya, ini contoh peralatan semi kritis. Kalau kita baca pustaka yang lainnya, jadi termasuk endoskopi, peralatan respirasi, anestesi, dan tersebut di sini yaitu adalah laryngoskop. Ya, laryngoskop termasuk peralatan semi kritis yang harus dilakukan disinfeksi tingkat tinggi. Tidak cukup hanya menggunakan disinfeksi tingkat rendah saja, maka dia harus dilakukan disinfeksi tingkat tinggi minimal. Ya, seperti itu. Apakah boleh dilakukan sterilisasi? Ya, nah ini ya. Jadi peralatan semi kritis ini yang membutuhkan disinfeksi tingkat tinggi biasanya adalah peralatan yang tidak tahan panas, ya. Dia membutuhkan disinfektan yang merupakan B3. Nah, kalau kita menggunakan disinfektan, kadang-kadang menjadi problem tersendiri pada indikatornya, pada waktu perendamannya, dan ruang perendaman yang mungkin di setiap ruangan tidak tersedia. Ya, sehingga kalau kita baca rekomendasi dari WHO tahun 2016, sterilization is used on critical medical device ya pada peralatan kritis and whenever possible, dan ketika memungkinkan semi critical medical device. Artinya apa? Kita bisa memproses peralatan-peralatan semi kritis termasuk blade laryngoskop ini kita lakukan sterilisasi. Ya, seperti itu. Maka kita memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi kepada pasien kita. Ya, jadi risikonya kita kurangi lagi seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan laryngoskop, silahkan kirim ya ke CSSD untuk dilakukan pencucian sampai dengan proses sterilisasinya. Ya. Ini sekali lagi, blade dan handle-nya yang dikirimkan ke CSSD apanya? Yang blade-nya saja. Ya, yang blade-nya bisa diproses secara tersentral di CSSD untuk dilakukan pencucian sampai dengan proses sterilisasi tadi sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Ya, lah handle-nya bagaimana? Karena ini peralatan non kritis, nanti bisa diproses di ruangan masing-masing. Nah, meskipun diproses di CSSD secara tersentral, ya, jangan lupa bahwa sebetulnya pengelolaan peralatan itu adalah kerjasama kita semua bersama-sama. Di titik pemakaian setelah penggunaan, maka segera lakukan penanganan di titik pemakaian. Ya, misalnya apa? Kita menghilangkan kotoran padat, menghilangkan sisa darah atau sisa cairan tubuh, dilap saja pakai kasa. Ya, seperti itu. Kalau katakan mengering seperti itu, enggak usah dikasih, jangan dikasih PZ, jangan dikasih NaCl 0,9%. Ya, kenapa? Karena ada NaCl-nya di situ, ada klorin, bisa menyebabkan risiko korosi.
Ya, apa yang boleh? Nah, maka bisa dengan kasa tadi itu yang dibasahi dengan air, itu bisa. Atau Bapak Ibu sekarang mungkin di ruangan sudah tersedia foam cairan apa namanya spray enzimatis pembasah. Ya, itu sudah tersedia di ruangan masing-masing untuk selanjutnya segera dikirim ke CSSD. Maka di CSSD nanti akan dilakukan pembersihan, ya pembersihan ini adalah mekanismenya. Kita melepaskan blade dari handle tadi sudah dilepas oleh Bapak Ibu sekalian, bohlam tidak kita lepas tapi justru kita eratkan, ya supaya apa? Supaya tidak terjadi korsleting. Ya, kemudian kita akan melakukan perendaman dengan air, dengan termasuk dengan deterjen enzimatis, ya sampai semua noda terlihat hilang dan membilas di bawah air yang mengalir, ya untuk menghilangkan sisa deterjen dan kita akan mengeringkan. Nah setelah itu di CSSD kita akan melakukan pengemasan dan pelabelan dan dilakukan hingga sterilisasi. Nah, sterilisasinya di sini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kita tahu bahwa blade itu ada lampunya, dia tidak tahan dengan apa namanya suhu tinggi, tidak tahan dengan panas tinggi di atas 100 derajat. Maka kita sterilkan dengan metode hidrogen peroksida atau plasma. Nah, ini kita sterilkan dengan suhu maksimal 56 derajat Celcius. Jadi artinya ya hanya hangat lah seperti itu. Jadi tidak panas sama sekali. Nah, sehingga harapannya blade itu tetap baik, ya bisa digunakan, tetap berfungsi. Nah, setelah itu, nah ini dia. Jadi hasil sterilisasi blade laryngoscope ini siap dikembalikan, siap digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kan ini tidak setiap hari digunakan kan? Nah, maka Bapak Ibu tetap harus melakukan penyimpanan di ruangan dan melakukan pemeriksaan blade laryngoscope setiap hari, ya yang ada di troli emergency biasanya Bapak Ibu maka harus segera terus melakukan pengecekan. Bagaimana pengecekannya? Maka kita lihat video berikut ini. Berikut adalah video tutorial bagaimana melakukan pengecekan harian laryngoscope di troli emergency. Lakukan cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Gunakan sarung tangan non-steril. Buka pouch laryngoscope secara berhati-hati pada sisi bawah bilah. Keluarkan bilah secara perlahan sampai penghubung laryngoscope berada di luar. Jangan menyentuh bagian apapun dari bilah. Hubungkan bilah dengan gagang laryngoscope. Cek nyala lampu pada bilah. Jika lampu tidak menyala, laporkan ke penanggung jawab troli emergency. Lepaskan kembali bilah dari gagang. Masukkan secara perlahan ke dalam pouch. Tutup kembali tepi pouch dengan cara melipat ujung pouch. Dan yang terakhir, lakukan pencatatan pada lembar monitoring harian. Demikianlah video tutorial ini. Salam sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itulah yang bagaimana yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu pengguna blade laryngoscope di ruangan. Itulah yang harus dilakukan. Jadi meskipun sudah disterilkan, tetap bisa dilakukan pengecekan harian, ya seperti itu. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, lah bagaimana dengan sterilitasnya? Kan itu terbuka setelah itu.
Nah, kembali lagi bahwa sebetulnya sterilisasi blade laryngoskop yang dilakukan itu adalah untuk satu, menurunkan resiko, ya. Yang kedua adalah memudahkan proses. Apakah blade laryngoskop harus steril? Tidak, ya, sehingga tidak ada masalah ketika terbuka seperti itu, blade laryngoskop masih bisa digunakan, ya. Nanti itu pokoknya nanti di pouches-nya itu sudah masih kita kembalikan tutupnya sehingga debu atau kotoran tidak masuk, ya, seperti itu. Tidak steril, ya, memang tidak steril seperti itu, ya. Jadi masih bisa digunakan karena blade laryngoskop minimal dilakukan disinfeksi tingkat tinggi, ya, seperti itu. Jadi setelah kita cek, ya, masih bisa kita simpan, akan digunakan untuk pasien yang membutuhkan, tidak ada masalah. Kemudian sampai kapan bisa digunakan? Ya, sampai digunakan oleh pasien. Kalau setelah digunakan pasien, tidak boleh digunakan untuk pasien yang lain sebelum diproses. Atau kalau terlihat kotor, ya, seperti itu. Jadi terlihat kotor, jatuh, atau tiba-tiba lembab, tertetes air dari manapun, maka itu tidak layak untuk digunakan. Maka perlu dikirim lagi untuk diproses di CSSD. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau pasiennya banyak, ya, seperti itu. Pasiennya banyak, laryngoskop kita terbatas, tidak sempat dikirim ke CSSD, maka bisa dilakukan disinfeksi tingkat tinggi laryngoskop yang dilakukan di titik penggunaan, ya. Mungkin ada beberapa ruangan yang membutuhkan laryngoskop secara cepat, ya, maka kita bisa disinfeksi di titik penggunaan, ya. Misal di sini adalah kita menggunakan OPA, cairan OPA, ortobutalaldehyde 0,55%. Nah, ini adalah setelah dicuci, ya, setelah terlihat bersih, semua kotoran hilang dan dikeringkan, maka direndam, ya, direndam secara keseluruhan, secara penuh pada blade-nya itu, yaitu adalah menggunakan OPA, ya, ortobutalaldehyde minimal 5 menit, ya, seperti itu. Pastikan terendam 5 menit, ya. Ini cairan OPA ini bisa dimintakan kepada farmasi, ya, seperti itu. Dan sebetulnya ketika kita menggunakan OPA, jangan lupa kita menggunakan indikator, ya. Kita akan lihat bagaimana proses perendaman blade laryngoskop dengan OPA. Ya. Itulah cairan OPA, ortobutalaldehyde, dan pastikan, ya, seluruh blade terendam, ya, dan pastikan blade-nya itu bisa terendam juga. Kalau menggunakan stilet, ya, katakan membutuhkan stilet dan juga perlu didisinfeksi, juga boleh, ya. Didisinfeksi minimal direndam selama 5 menit, ya. Setelah 5 menit, apa yang harus kita lakukan? Ingat, cairan disinfektan tingkat tinggi ini berbahaya, ya, dia bisa membunuh kuman, jadi berbahaya. Jangan sampai tertinggal dan kita berikan kepada pasien. Maka harus kita bilas dengan air mengalir, ya, seperti itu. Kalau tersedia air steril jauh lebih baik, ya. Tapi kita katakan kita ada yang gedung yang pakai air RO, bisa kita bilas dengan air RO, ya, mungkin 3 kali volume, dan jangan lupa dikeringkan, ya. Setelah dikeringkan maka siap digunakan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana handle-nya. Tadi itu handle tetap di ruangan, ya. Maka kata kuncinya adalah disinfeksi tingkat tinggi. CDC juga mengatakan ada namanya one step disinfection process, ya. Jadi proses pembersihan dan disinfeksi dengan satu langkah. Kalau tadi kita pakai laryngoskop, blade-nya 2 langkah, ya. Kita bersihkan dulu, kemudian apakah kita sterilkan di CSSD atau kita lakukan disinfeksi tingkat tinggi di ruangan. Tapi kalau handle-nya itu cukup 1 langkah saja, ya. Kita lakukan pembersihan dan disinfeksi secara simultan. Kita bisa menggunakan alkohol swab, ya. Jangan lupa alkohol swab itu dia punya waktu tunggu adalah 30 menit, atau kita menggunakan tadi senyawa amonium kuartener, ya, quartz, seperti itu. Apakah kita punya, Bapak Ibu? Kita punya dua-duanya. Yang terakhir adalah kita punya senyawa amonium kuartener, ya. Kita punya tisu seperti ini, tisu yang sudah direndam, ya, mereknya mungkin yang hadir Septalkan sekarang di rumah sakit.
atau kita yang tersedia spray, tidak ada masalah pakai spray, kita bisa spraykan pada tisu, kemudian kita lap handle-nya. Ya. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah bahan kimia, dia butuh waktu bunuh, ya seperti itu. Waktu bunuh untuk senyawa amonium quaternaire adalah antara 5 sampai dengan 15 menit. Ya, jadi setelah dilap jangan langsung dipakai. Tunggu dulu 5 sampai dengan 15 menit. Setelah 5 sampai 15 menit aman, ya, aman untuk di-handle. Gabungkan dengan plate laryngoscope yang tadi sudah diproses, ya, apakah disterilkan, apakah di DTT, maka kita akan bisa memberikan pertolongan kepada pasien dengan aman, ya, tanpa memberikan risiko tambahan, risiko infeksi. Ya. Terima kasih. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.